Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan terambil dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini kita melihat perbedaan antara manusia dengan Allah. Pemazmur membedakannya dengan jelas bahwa Sang Pencipta adalah Allah yang digambarkan sebagai gembala dan manusia digambarkan sebagai domba. Dalam Perjanjian Lama, Allah sering digambarkan sebagai gembala dan bangsa umat itu sebagai kawanan dombanya. Saudara-saudara terkasih, mengapa kita sering digambarkan sebagai domba? Karena domba sangat bergantung dan membutuhkan gembala. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan penting yang menjadi dasar mengapa kita sebagai domba bergantung dan sangat membutuhkan gembala dalam kehidupannya hari lepas hari. Yang pertama adalah domba itu bodoh dan sangat mudah tersesat. Yeremia 23 ayat yang keempat. Saudara-saudara terkasih, kita memang tahu bahwa seekor domba adalah seekor binatang yang bodoh, dan karena itu mempunyai kebutuhan akan seorang gembala untuk menguasainya atau mengepalainya serta membimbingnya. Bahwa domba mempunyai kecenderungan untuk mengembara, dan karena itu membutuhkan seorang gembala yang membimbing. Adalah sangat penting bahwa domba tidak diizinkan untuk mengembara dari kawanannya atau meninggalkan kawanannya, karena pada waktu mereka sendirian, mereka sama sekali tak berdaya. Dalam keadaan seperti itu mereka menjadi bingung, karena mereka tidak mempunyai pengertian atau perasaan sama sekali tentang tempat. Dan jika mereka meninggalkan kawanannya, mereka harus dibawa kembali kepada gembala. Alasan yang kedua adalah Alkitab berulang kali menunjukkan keadaan yang menyedihkan dari domba yang tanpa gembala. Matius 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara terkasih, tanpa seorang untuk membimbingnya, domba itu mengembara terhilang, menjadi makanan untuk serigala-serigala dan sebagainya. Tanpa seseorang untuk mengembalakannya, ia mati kelaparan. Yesus tahu bahwa orang-orang itu adalah seperti itu. Pemimpin-pemimpin mereka gagal untuk memberi mereka bimbingan yang bisa diandalkan. Mereka tidak mencuplai jiwa-jiwa mereka dengan makanan yang bergizi. Oleh sebab itu, seekor domba yang tak bergembala, mereka akan terlantar, kelelahan, kelaparan, dan bisa juga jatuh sakit, serta bisa juga menjadi mangsa bagi binatang buas yang lainnya. Yang ketiga alasannya adalah domba merupakan binatang yang sama sekali tidak punya alat pertahanan diri atau cara untuk lari atau menyembunyikan diri dari pemangsanya. Saudara-saudara terkasih, tidak ada makhluk yang lebih tak mempunyai pertahanan daripada domba, dan yang lebih terbuka untuk dimangsa oleh anjing-anjing hutan, binatang-binatang liar, serigala-serigala, bahkan burung-burung di udara mencari penghancuran mereka. Kita tahu bahwa burung-burung gagak seringkali berusaha untuk menghancurkan anak-anak domba dengan mencungkil mata mereka. Dalam mana jika mereka berhasil,
Karena makhluk itu tidak bisa melihat kemana ia pergi, ia dengan cepat menjadi mangsa dari penghancurnya atau predatornya. Karakter domba itu pada umumnya ada pada diri kita sebagai manusia. Karena itu sangatlah tepat jika kita membutuhkan sang gembala yang bersedia menyertai, menolong, mendampingi kita agar kita tidak tersesat dan tidak menderita dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu merasa atau tidak, siapapun kita, apapun status sosial kita, seberapa hebat kita, seberapa kaya kita tetap membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai gembala yang agung. Kita butuh pimpinannya, kita butuh tuntunannya, karena tanpa Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita tersesat dalam perjalanan hidup kita, dan kita akan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Oleh sebab itu, mari kita menyadari bahwa kita lemah, kita tidak berdaya tanpa Tuhan dalam hidup kita. Kita harus meyakin bahwa setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita, kita butuh dan kita perlu Tuhan Yesus untuk menolong dan memberkati kita. Oleh sebab itu, jangan merasa sok kuat, jangan merasa engkau hebat. Siapapun engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan yang mau menolong dan menyertai kita. Tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, selamat bergantung kepada Tuhan, maka engkau akan menikmati tuntunan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.